Mungkin kamu pernah ngalamin saat membuka sebuah website dan halaman itu terasa sangat lama untuk muncul. Padahal sinyal tidak penuh, router normal dan kuota masih banyak. Namun ketika kita coba refresh sekali lagi, halaman tersebut tetap saja lama untuk muncul. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada data kita ketika internet sedang padat? Apakah datanya hilang? Atau sebenarnya data itu hanya sedang menunggu di suatu tempat? Untuk memahami ini, kita harus melihat bagaimana data bergerak di dalam jaringan internet. Ketika kamu membuka website, menonton video, atau bahkan mengirim pesan, data tidak dikirim sekaligus dalam satu bagian besar. Namun sebaliknya, data dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan paket data. Setiap paket data membawa sebagian kecil informasi beserta alamat tujuannya. Lalu paket-paket ini dikirim melewati banyak perangkat jaringan seperti router, server, dan lain sebagainya. Ketika jaringan sedang sepi, paket-paket ini bisa melaju dengan lancar. Router menerima paket, lalu langsung meneruskannya ke jalur berikutnya. Proses ini terjadi sangat cepat, seringkali hanya dalam hitungan milidetik. Itulah sebabnya internet terasa cepat dan responsif. Tapi situasinya dapat berubah ketika banyak orang menggunakan internet di waktu yang bersamaan. Misalnya pada malam hari, saat banyak orang mulai streaming video, bermain game, atau bahkan download file besar, tiba-tiba router harus menangani jauh lebih banyak paket sekaligus. Masalahnya, router tidak bisa mengirim semua paket dalam waktu yang bersamaan. Disinilah mulai terjadi yang namanya network congestion. Ketika congestion terjadi, paket data yang datang tidak bisa langsung dikirim. Sebagian paket harus menunggu giliran. Router kemudian menyimpan paket yang menunggu tadi di dalam sebuah tempat sementara yang disebut buffer. Buffer ini bisa kita bayangkan seperti ruang tunggu untuk sebuah paket data. Router membuat antrian paket di dalam buffer. Paket akan dikirim satu persatu sesuai urutannya. Selama antrian ini masih pendek, internet hanya terasa sedikit lebih lambat. Inilah yang menyebabkan website lama terbuka, video mulai buffering, dan ping menjadi lebih tinggi. Namun, buffer memiliki kapasitas yang terbatas. Jika terlalu banyak paket datang sekaligus, buffer bisa menjadi penuh. Dan ketika itu terjadi, router tidak punya pilihan selain membuang sebagian paket data kamu. Fenomena ini disebut dengan paket loss. Ketika paket hilang, perangkat pengirim harus mengirim ulang data tersebut. Dan disinilah internet mulai terasa lebih lambat, lebih tidak stabil, dan bahkan kadang putus. Inilah alasan kenapa internet sering terasa lambat di waktu-waktu tertentu. Bukan karena sinyal kamu yang buruk, tapi karena terlalu banyak data melewati jalur yang sama di waktu yang bersamaan. Jadi, ketika internet terasa lambat, bukan berarti data kamu hilang. Seringkali data tersebut hanya sedang menunggu di antrian router, tersimpan sementara di buffer, atau bahkan dikirim ulang karena paket loss. Semua itu terjadi karena satu hal sederhana. Jaringan internet sedang padat. Dan saat itu terjadi, data kamu mungkin saja sedang terjebak macet di dalam internet.